Oke, yang pertama-tama izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Fatur Rahman Halamidi dari Prodi D3 Teknik Informatika. Oke, yang pertama-tama yang saya jelaskan itu adalah apa sih itu komputer. Pasti kebanyakan orang cuma taunya komputer itu adalah desktop dan juga laptop. Namun ternyata smartphone yang kita pakai sehari-hari itu juga termasuk dalam komputer. Pada dasarnya komputer adalah mesin yang dapat menyimpan data dalam bentuk angka, teks, gambar, dan video. Lalu yang kedua, komputer dapat berinteraksi dengan perangkat seperti layar monitor, speaker, dan printer. Lalu yang ketiga, komputer juga dapat mengeksekusi program seperti program ramalan cuaca, website browser, dan juga IDE. Oke, lanjut. Sebelum kalian membeli komputer baru ataupun membeli komputer second, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu dalam spesifikasi komputernya, seperti prosesor yang digunakan, terus RAM berapa yang digunakan, terus ukuran layar berapa yang kita dapat, terus VGA apa yang kita dapat, terus konektivitasnya apakah bisa mengakses Bluetooth dan WiFi, dan juga sistem operasi apa yang digunakan. Setelah kita membahas apa itu komputer, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu ilmu komputer. Ilmu komputer adalah studi tentang komputer dan sistem komputasi. Lalu untuk fokusnya dalam ilmu komputer tidak sama dengan teknik elektro dan juga teknik komputernya itu sendiri. Lalu ilmu komputer lebih berfokus ke bagian mana? Jadi ilmu komputer itu lebih berfokus ke dalam software dan juga sistem software yang menyertakan teori-teori di dalam software itu tersebut. Lalu desain atau planning pembuatan software itu dan juga development pembuatan software itu sendiri dan juga aplikasi-aplikasi terkait software itu. Lalu ilmu komputer juga merupakan perpaduan dari mathematician, engineer, dan juga scientist atau ilmuwan. Oke, selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek komputer yang luas sekali. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Bagaimana caranya kita mensimulasikan kecerdasan buatan menggunakan komputer. Lalu yang kedua adalah sistem komputer dan jaringan. Bagaimana caranya kita mengirim transmit data dari komputer satu dengan komputer lain. Lalu yang ketiga adalah human computer interaction. Aspek ini lumayan penting dikarenakan ketika kita ingin mengakses komputer tidak akan terjadi miskomunikasi dan juga membuat kita menjadi bingung. Ada juga software engineer. Ini mencakup ke software skala besar. Misalkan bagaimana cara kita membuat Facebook, Instagram, dan Google. Lalu ada juga seperti security atau keamanan, habis itu science data atau ilmu data, dan juga vision dan grafik, dan masih banyak lainnya. Oke, setelah saya membahas tentang ilmu komputer, selanjutnya saya ingin membahas tentang program. Apa sih program itu? Program adalah suatu urutan instruksi yang dilakukan komputer dalam pemecahan masalah. Program terbentuk dari kumpulan instruksi-instruksi sederhana yang ada di dalam komputer. Misalnya seperti jika nilai X kurang dari 0, stop programnya, kirim huruf B ke printer, dan juga yang terakhir itu ketika manusia melakukannya pasti kecapean, namun komputer tidak akan merasa kecapean, yaitu mengulangi suatu instruksi 1 juta kali. Lalu apa aja sih contoh program yang sering kita gunakan sehari-hari? Contohnya misalnya seperti kita sering menggunakan Chrome, terus Spotify, terus WhatsApp, dan juga Facebook. Itu termasuk dalam program. Lalu disebut apakah orang yang membuat program? Orang yang membuat program itu biasa disebut programmer. Dan apa sih definisi programmer? Mari saya jelaskan. Untuk definisi programmer yang sebenarnya, programmer adalah profesi yang menuliskan program perangkat lunak menggunakan bahasa programan seperti JavaScript, Python, Visual Basic, .NET, PHP, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi bahasa programmer. Definisi bahasa programmer adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan yang ada di dalam bahasa programmer. Yang pertama adalah bahasa programmer tingkat rendah. Di dalam tingkatan ini
Bahasa ini lebih dekat dengan bahasa mesin dan perangkat keras komputer. Instruksi dalam bahasa ini sangat spesifik dan terkait erat dengan operasi perangkat keras. Selanjutnya, bahasa programan tingkat menengah. Dalam bahasa ini berada di antara bahasa tingkat rendah dan juga tinggi dalam hal abstrak. Ini adalah bahasa yang mencoba menggabungkan beberapa fitur dari kedua tingkat tersebut. Selanjutnya, bahasa programan tingkat tinggi. Di dalam bahasa ini lebih terabstraksi dari bahasa mesin dan perangkat keras. Instruksi dalam bahasa ini lebih berfokus pada algoritma, logika, pemrograman, dan solusi masalah. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa bahasa pemrograman yang lumayan populer. Yang pertama itu adalah Python, terus yang kedua itu adalah Java, yang ketiga ada JavaScript, terus yang keempat ada C++, dan masih banyak lainnya. Lalu, untuk bahasa pemrograman apa yang bagus untuk kita coba? Untuk menurut saya sih lebih baik kita mencoba Python. Mengapa harus Python? Mari saya jelaskan alasannya. Untuk alasan kenapa kita harus memilih Python, yang pertama ialah Python memiliki sintak yang mudah dipahami. Artinya, untuk yang masih pemula tidak akan mengalami kendala yang terlalu rumit ketika kita mempelajari bahasa pemrograman ini. Lalu, untuk alasan keduanya yaitu Python memiliki bahasa pemrograman multiplatform, yang artinya kode Python dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Android. Lalu, untuk alasan yang ketiga, Python memiliki komunitas yang besar dan dokumentasi yang sangat lengkap. Oleh karena itu, kita yang masih pemula bisa mendapatkan sumber belajar yang banyak atau dapat mengakses banyak sumber belajar ketika mempelajari Python. Oke, alasan yang terakhir yaitu keserbagunaan Python. Python serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan aplikasi, website, desktop, analisis data, dan juga secara luas digunakan dalam pembelajaran mesin dan AI. Oke, untuk penjelasan terakhir, saya akan menjelaskan tentang apa itu sintaks dan semantik dalam pemrograman Python. Untuk sintaksnya sendiri pun merujuk pada aturan penulisan kode. Jika sintaks salah, program tidak akan berjalan. Sedangkan untuk semantik berhubungan dengan bagaimana program berjalan setelah sintaksnya benar. Ini berarti program akan menghasilkan output yang diharapkan. Sekian video tentang penjelasan pemahaman materi saya dari materi 1 hingga materi 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.